Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayu Belajar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hidayat. Kali ini saya akan membahas mengenai kehidupan masa prasejarah. Nah, zaman prasejarah, kita mengenali dulu pengertian sejarah. Sejarah adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan suatu peristiwa sejarah terulang kembali di masa yang akan datang, seperti contohnya sebuah pembacaan teks proklamasi yang mana setiap tanggal 17 Agustus setiap tahunnya akan dibacakan teks proklamasi di Istana Presiden. Sedangkan untuk zaman prasejarah sendiri dapat diartikan sebagai zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, dalam zaman prasejarah terbagi menjadi 4 berdasarkan ilmu geologinya. Berdasarkan ilmu geologi, terjadinya bumi sampai pada hari ini dibagi menjadi 4 zaman. Zaman tersebut merupakan periodisasi prasejarah yang terdiri dari zaman Archeokum, Paleozoikum, Mesozoikum, serta Neozoikum. Nah, Archeokum sendiri berlangsung kira-kira sekitar 2500 juta tahun. Pada saat itu kulit bumi masih panas dan bumi masih dalam pembentukan sehingga belum adanya kehidupan di bumi. Nah, pada masa Archeokum ini kulit bumi itu masih panas, masih belum stabil suhunya sehingga tidak adanya kehidupan di bumi. Dan zaman yang kedua yaitu Paleozoikum. Zaman ini berlangsung sekitar 340 juta tahun. Pada saat itu keadaan bumi masih berubah dan makhluk hidup yang muncul pada zaman ini seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang yang tidak bertulang punggung. Nah, pada zaman ini bumi masih labil, dalam artian masih berubah-berubah panasnya, suhunya, serta lain halnya, musim dan lain-lainnya. Belum tetap, masih dalam pembentukan menjadi padat. Nah, pada zaman Mesozoikum ini, zaman ini berlangsung sekitar 140 juta tahun. Pada zaman ini jenis reptil mencapai tingkatan terbesar, yang mana zaman ini juga disebut dengan zaman reptil. Yang hidup pada zaman ini yaitu seperti dinosaurus, yang hewan-hewan besar lainnya seperti di film-film Jurassic Park. Pada kalau kalian suka menonton itu, nah disitulah pada zaman inilah hewan-hewan besar mulai bermunculan, dan pada zaman inilah disebut dengan zaman reptil besar. Yang terakhir yaitu zaman zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum itu dibagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier atau zaman ketiga, zaman ini ditandai dengan berkurangnya binatang. Nah, di sini dilihat zaman Neozoikum dibagi menjadi 2 zaman, yaitu tersier dan kuarter. Zaman tersier atau zaman ketiga ini ditandai dengan berkurangnya binatang raksasa dan hidupnya jenis binatang baru. Nah, pada zaman tersier inilah makhluk hidup yang ada di zaman Mesozoikum itu mulai punah atau mati dan berganti hidup dengan jenis binatang lainnya, yang jenis binatang yang menyusui. Dan zaman kuarter atau zaman keempat, zaman ini berlangsung 600 tahun yang lalu, ditandai dengan adanya kehidupan manusia di muka bumi ini. Nah, zaman kuarter ini dibagi menjadi 2 zaman lagi, yaitu zaman Pleistosen dan zaman Holosen. Zaman Pleistosen sendiri ini yaitu zaman atau zaman diluvium berlangsung kira-kira 600 tahun yang lalu dan ditandai dengan adanya manusia purba. Nah, zaman terakhir yaitu zaman Holosen atau aluvium, atau yang berlangsung kira-kira tahun 20.000 tahun yang lalu dan terus berkembang sampai dewasa ini. Dan pada zaman Holosen inilah manusia purba, munculnya manusia jenis Homo sapiens yang memiliki ciri seperti manusia sekarang. Jadi pada zaman inilah
manusia dulu awal mula, atau yang disebut dengan manusia Homo sapiens, yang semua karakteristiknya, segala macam cara bertahan hidupnya, dia sudah mulai seperti manusia seperti sekarang, sama jenisnya, dari volume otaknya, kerangka kepalanya, serta bentuk tubuh, serta cara bertahan hidupnya dengan bercocok tanam, mengembala hewan ternak, dan lain sebagainya. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton atau menyimak materi yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan serta kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like and subscribe dan komen channel saya Ayu Belajar. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.